Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Eren Yeager yang saat itu tak membunuh Reiner dan juga arti kebebasan sesungguhnya yang memperlihatkan dirinya sekarang ini sangat bahagia dengan menyerang dunia luar. Jadi apakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama kita akan membahas kenapa Eren saat itu tak membunuh Reiner, yang dimana itu adalah pertemuan mereka setelah sekian lama selama 4 tahun. Akhirnya Eren berhasil menyusup ke benua Marley dan menemukan orang yang menjadi penyebab ibunya meninggal dan membuat penduduk Pulau Paradis mengalami neraka. Apakah alasannya karena Reiner adalah temannya? Sepertinya bukan itu jawabannya. Bahkan teman sekalipun kalian pasti sudah menemukan jawabannya saat pertarungan di distrik Shiganshina, di mana Bertolt saja rela dikorbankan demi kemenangan. Apalagi saat itu Reiner benar-benar akan dibuat mati dengan tombak petir milik teman-temannya. Jadi apa alasannya Eren membiarkan Reiner? Kalau diingat baik-baik, Eren pernah berkata ia akan berusaha agar kalian bisa mati dengan sangat menderita. Nah, dari perkataan Eren ini bahkan diucapkan lagi oleh Reiner yang saat itu menanyakan maksud kedatangan Eren ke kampung halamannya. Mungkin Reiner sudah ketakutan dan mengingat ucapan Eren saat itu, dan bahkan berharap dan sudah siap mati di hadapan Eren. Tapi yang mengejutkan, Eren malah berkata bahwa lupakan kata-kataku saat itu, dan malah membantu Reiner berdiri. Ia sama sekali tak ada niatan untuk membunuh Reiner. Ia juga pasti tahu bahwa Reiner tidak akan mati semudah itu hanya dengan perubahan titannya. Karena faktanya memang benar Reiner berhasil selamat dan melindungi Falco saat itu. Bahkan menyelamatkan Porco. Saat itu Ren berkata dengan Reiner sambil mengulurkan tangannya, "Ternyata aku memang sama denganmu. Mungkin kita sudah seperti ini sejak lahir. Aku akan terus maju sampai menghabisi semua musuhku." Nah, dari kata-kata ini sudah jelas kita mendapatkan jawabannya, dan itu adalah kata-kata di mana Eren mengakui ia sama dengan Reiner. Maksudnya dalam hal apa? Itu dalam halnya mereka perjuangkan. Saat itu Reiner dengan segala kemampuannya hanya memikirkan kampung halamannya dan menghancurkan tembok Maria tanpa memikirkan apapun umat manusia yang ada di sana. Reiner bahkan terus melancarkan aksinya dengan membunuh Marco hingga membuat perlawanan di distrik Shiganshina. Jadi apakah Reiner sama dengan Eren? Secara garis besar iya, tapi apakah itu alasan Eren tak membunuh Reiner? Nah, jawabannya bukan karena mereka sama, tapi justru dari poin inilah yang menjadi masalahnya. Pada chapter 128, Reiner teringat kata-kata Eren ini lagi. Setelah mendengar ucapan Annie yang berkata, "Jika itu kamu, mungkin kamu tak akan menghancurkan temboknya." Dan Reiner teringat kata-kata Eren, "Pada akhirnya aku sama sepertimu." Nah, inilah dia. Saat itu Reiner begitu kaget dalam hatinya dan berkata, "Jadi itu yang kau maksud." Oke, jadi apakah kalian menemukan jawabannya? Ya, benar sekali. Walaupun posisinya ditukar, Eren bisa saja melakukan hal yang sama dengan Reiner, yaitu demi kampung halamannya. Ia rela menghancurkan apapun di depannya. Ini juga menjadi alasan demi kampung halamannya, ia rela menghancurkan dunia luar agar Paradis tetap aman dari musuh dunia luar. Tapi alasan sebenarnya bisa kalian temukan pada chapter 131, di mana ketika ia menyelamatkan Ramzi, ia berkata pada akhirnya aku sama dengan Reiner, hanya sebuah sampah. Nah, inilah jawaban yang sebenarnya. Jadi dari dulu, tepatnya chapter 128, Reiner baru sadar tindakan Eren kalau dia sama seperti dirinya. Hanyalah sebuah sampah yang mementingkan dirinya sendiri. Bahkan tindakan Eren lebih buruk dari Reiner, dan karena itulah saat itu Eren tak membunuh Reiner. Karena di masa depan ia tahu apa yang akan ia lakukan lebih buruk dari apa yang dulu Reiner lakukan. Bisa dibilang tak ada bedanya, atau dengan kata lain, untuk apa membunuh antar sesama penjahat dan sesama sampah di dunia ini? Eren yang terlihat memaafkan Reiner sebenarnya memaafkan dirinya sendiri karena masa depan yang ia lihat. Ia tak ada bedanya dengan Reiner yang telah membuat neraka di Pulau Paradis. Karena di masa depan Eren tahu bahwa dirinya lah yang akan menjadi penyebab dunia luar menjadi neraka dan lautan darah. Bahkan sisi psikologis Eren lebih parah dari Reiner. Jika dulunya Reiner mempunyai dua kepribadian dan jadi gila dan menangis ketika Marco dimakan, yang padahal itu adalah ulahnya sendiri, maka Eren di masa depan malah berusaha meminta Ramzi untuk memaafkan dirinya, karena di masa depan ia tahu akan berbuat hal yang sangat super gila nantinya. Artinya Reiner dan Eren sama-sama melakukan kejahatan dan sama-sama berusaha untuk meminta maaf, bahkan menganggap diri mereka sebagai sampah.
Ini juga menjelaskan kenapa saat rambling mulai terjadi di benua Marley, ekspresi Rainer yang berada di kapal terlihat santuy saja. Karena ia sudah tahu dan membaca perasaan Eren. Ia sudah tahu tidak ada gunanya lagi teriak-teriak dan bertindak lagi, karena ialah orang yang paling mengerti sisi Eren. Oke, kita lanjut untuk membahas apa arti kebebasan bagi Eren. Apakah dengan membunuh semua yang ada di luar paradis disebut kebebasan? Jawabannya iya, tapi sebenarnya tidak. Loh, kok bisa begitu? Nah, mari kita jelaskan. Jadi arti kebebasan Eren mulai terbentuk semenjak Armin selalu membawakan ia buku tentang dunia luar. Dunia yang dibalik tembok menurut Eren adalah dunia kebebasan. Siapapun orang yang berhasil melihat dunia luar, maka dia adalah orang yang paling bebas saat itu. Pemikiran ini sudah tertanam oleh Eren sebelum ia bertemu Mikasa. Dan pemikiran ini terbentuk karena ia tahu umat manusia hanya di dalam tembok saja. Karena hanya tahu bahwa di luar tembok hanya ada Titan saja. Pemikiran tembok ini juga karena pemandangan yang ditawarkan Armin kepada Eren. Dan itu adalah padang pasir, air yang terbakar, dan gunung es, dan sebagainya. Nah, ketika semua sugesti dan harapan indah Eren sudah tertanam sejak membaca buku itu, ia betul-betul sangat kecewa ketika tahu bahwa di balik tembok ternyata ada manusia. Ini berbeda dari buku yang ia baca. Harusnya tidak ada manusia di balik tembok. Harusnya ia sudah bebas ketika membunuh semua Titan yang ada di Pulau Paradis. Itulah kenapa Isayama Sensei sangat menyukai Vol 22. Karena menurutnya, scene saat melihat laut adalah hal yang terbaik yang pernah ia gambar. Karena sejatinya itulah kebebasan yang dimimpikan oleh Eren. Tapi nyatanya beda. Eren harus berusaha untuk mewujudkan mimpi awalnya dan ingin menjadi orang paling bebas di dunia. Nah, dengan cara apa? Ya, tepat sekali. Sudah dijawab pada akhir volume 22. Jika ia membunuh semua manusia di balik lautan, apakah akhirnya kita akan bebas? Itulah poinnya. Dan demi mewujudkan itu, semua hal telah dilakukan. Dan sampailah pada kesimpulan yaitu rambling atau gemuruh. Eren melakukan gemuruh Titan demi melenyapkan umat manusia di luar tembok. Ini agar ia bisa mewujudkan impiannya saat ia masih anak kecil ketika bersama Armin. Karena dari awal Eren sudah ditanamkan bahwa di balik tembok tidak ada lagi umat manusia. Dan Eren benar-benar mewujudkan hal itu dengan cara rambling atau gemuruh yang meratakan dunia luar. Inilah alasan kenapa Eren sangat bahagia tapi memiliki bentuk fisik anak-anak. Karena sejatinya ini adalah impiannya sejak ia masih kecil. Inilah pemandangan yang ingin ia lihat. Pemandangan tanpa manusia lagi selain yang ada di Pulau Paradis. Sesuai yang ada di buku Armin. Kebebasan sesungguhnya adalah tanpa batasan dan halangan lagi. Tapi bagaimana dengan fisik Eren dewasa? Apakah mimpi Eren dewasa? Nah, ini dia yang akan kami jelaskan juga. Jadi sebenarnya menurut kami mimpi Eren dewasa itu tidak ada. Ia hanya akan mewujudkan mimpinya saat ia kecil dan tak punya apa-apa lagi saat ia sudah dewasa. Bahkan setelah mengetahui kebenaran, ia sudah jarang tersenyum kan? Bahkan terakhir terlihat ia tersenyum saat mendengar pidato Willy Tybur. Selebihnya tidak ada lagi. Maka dari itu diperlihatkan Eren dewasa cuma terlihat tidur saja. Dan bersyukur bahwa kebebasannya sudah berhasil ia raih dan mewujudkan impian masa kecilnya. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.